Halo semuanya, yuk langsung aja kita masuk ke ulasan spesial kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas laporan tahunan 2025 dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau yang biasa kita sebut AADI. Di sini kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih cara mereka bertahan dan bahkan berselancar di tengah tahun yang penuh dengan gejolak pasar. Nah, sebelum mulai, coba deh kita pikirkan satu pertanyaan krusial yang jadi ujian pamungkas di tahun 2025. Gimana caranya sebuah perusahaan batubara bisa tetap bikin arus kasnya mengalir deras padahal kondisi harga global lagi benar-benar anjlok dan gak bersahabat? Tapi ingat ya, sebelum kita main-main dengan angka, ada satu hal yang wajib saya sampaikan. Pembahasan ini murni menyajikan fakta-fakta dari laporan resmi perusahaan biar kita sama-sama paham. Ini sama sekali bukan ajakan buat beli atau jual saham, apalagi nasihat keuangan. Jadi disclaimer on, pastikan Anda selalu melakukan riset sendiri ya. Do your own research. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat gimana struktur bisnis AAD ini bekerja layaknya benteng pertahanan yang super kuat buat mengamankan nilai para investornya. Coba bayangkan sebuah strategi operasional yang benar-benar brilian. AADI ini pakai model integrasi vertikal yang sering disebut pit to port. Maksudnya apa? Jadi mereka tuh mengendalikan semuanya sendiri. Dari mulai nambang batu bara sampai ngirim barangnya ke pelabuhan, benar-benar dikelola secara internal. Ini adalah resep rahasia utama mereka buat memegang kendali biaya di industri ini. Dan bukan cuma itu, poin krusialnya ada di ekosistem terintegrasi ini. AADI punya semuanya di bawah payung grup Adaro. Dari urusan logistik kapal, manajemen lahan, sampai pengelolaan air buat produk andalan mereka yaitu Envirocol. Jadi mereka nggak sekedar nambang, tapi benar-benar merancang sebuah ekosistem raksasa yang efisien dan mandiri secara penuh. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2. Ini nih yang menurut saya paling menarik buat dibahas. Kita bakal lihat secara gamblang betapa luar biasanya tekanan ketidakpastian pasar yang menghantam perusahaan sepanjang tahun ini. Anda bisa lihat ada kontras yang lumayan mencolok di sini. Pasokan harga batu bara global kan lagi lesu, alhasil harga jual rata-rata mereka kepotong sampai 13%. Tapi bukannya pasrah, manajemen malah ngegas. Mereka ngelawan balik dengan naikin volume penjualan sampai 6% berkat keunggulan operasional dan transformasi digital. Ini benar-benar kayak adu kekuatan antara badai dari luar melawan eksekusi brilian dari dalam. Kalau kita intip data aslinya, wow, produksi mereka tembus 68,73 juta ton dan penjualannya nyaris mencapai 72 juta ton. Angka-angka ini nggak cuma sekedar naik, tapi beneran ngelebihin target yang mereka patok sendiri terlepas dari berbagai rintangan pasar di luar sana. Terus, kok bisa mereka tembus target di situasi yang serba sulit? Jawabannya simple, transformasi digital dan efisiensi di lapangan. Contoh gampang ini, mereka pakai inovasi Smart Water Meters atau meteran air pintar. Alat ini sukses menekan kehilangan air bersih dan menghemat hampir 1 juta meter kubik air loh. Bayangin aja sebanyak apa air itu. Efisiensi operasional se-ekstrim inilah yang jadi kunci utama kemenangan mereka. Masuk ke bagian 3, kinerja keuangan. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa jauh kemenangan efisiensi di lapangan tadi berdampak ke neraca keuangan perusahaan? Yuk kita bongkar ketahanan profitabilitas mereka. Hasilnya sangat impresif. Memang betul, total pendapatan mereka sempat turun 8% gara-gara harga jual yang melemah. Tapi jangan salah, ADI masih sanggup mencetak EBITDA atau laba operasional inti yang sangat solid di angka 1,187 miliar dolar AS. Bener-bener tangguh. Gimana caranya pendapatan turun tapi profit tetap aman? Rahasianya ada pada kontrol biaya yang sangat disiplin. Mereka sukses mangkas beban pokok pendapatan atau COGS sebesar 5%. Pemangkasan cerdas ini benar-benar jadi tameng kokoh yang melindungi kantong laba perusahaan dari hantaman terburuk siklus komoditas. Bagian 4 ini khusus buat Anda yang lagi serius menganalisis fundamental saham ini. Disinilah tesis investasi jangka panjang soal stabilitas modal dan dividen mulai kelihatan bentuknya. Tahu nggak langkah finansial paling agresif mereka tahun ini? AOD berani memangkas utang berbunga mereka dengan angka yang mengejutkan, turun 46%, menyisakan total utang berbunga di level 801 juta dolar AS saja. Luar biasa kan?
Kalau kita bedah indikator kesehatan keuangannya, Anda bakal nemuin duit kas mereka tebel banget, tembus 925 juta dolar AS. Ditambah lagi, total liabilitas mereka menyusut 22% dengan arus kas operasi yang sehat. Ketahanan finansial ini bukti tak terbantahkan kalau neraca mereka itu sekuat beton buat nahan badai ketidakpastian. Nah, apa sih untungnya buat investor punya benteng modal sekuat ini? Jawabannya jelas, kepastian. Fondasi kas yang sehat menjamin kalau AAD punya kemampuan penuh buat menjaga keberlanjutan dividen bagi pemegang saham jangka panjang. Kasarnya, mau cuaca ekonomi ke depan lagi cerah atau badai, komitmen imbal hasil mereka tetap terlindungi. Mari melangkah ke bagian terakhir. Kita intip seperti apa prospek, nilai investasi, dan bekal yang dibawa AADI untuk menyongsong berbagai tantangan di tahun 2026. AADI berhasil menutup tahun 2025 dengan kapitalisasi pasar lebih dari 5 miliar dolar AS. Dari pergerakan volumenya, kelihatan banget kalau investor itu sangat percaya dengan fundamental mereka pasca kesuksesan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun lalu. Menatap ke masa depan, katalis pertumbuhannya benar-benar menjanjikan. AADI siap banget nangkap lonjakan permintaan listrik dari menjamurnya pusat data AI di kawasan Asia. Dan yang bikin salut, di tengah padatnya produksi, komitmen peta jalan emisi nol bersih mereka tetap jalan. Buktinya, mereka berhasil sabet penghargaan Propar Emas ke-7 kalinya berturut-turut untuk manajemen lingkungan. Tapi tenang, manajemen AADI tetap sangat rasional. Pada panduan 2026 ini, mereka secara sadar sedikit menurunkan target volume penjualan ke kisaran 65 hingga 67 juta ton. Mereka juga mengurangi belanja modal. Strategi ini sangat disiplin, murni demi mengoptimalkan efisiensi dan melindungi duit kas perusahaan. Kesimpulannya nih, dari semua data yang udah kita bahas, terbukti jelas kalau AND nggak cuma bertahan melewati ujian di tahun 2025, tapi justru keluar dengan keunggulan operasional yang makin tajam. Namun, pada akhirnya Anda yang pegang kendali. Apakah stabilitas dividen dan ketahanan bisnis ini layak masuk ke portofolio jangka panjang Anda? Silahkan gali lebih dalam. Dan pastinya, do your own research. Terima kasih udah gabung di ulasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.